Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Hari ini biasa kan kita buat podcast cerita masjid. Ya. Nah, kalau ini kita pengen cerita lebih detail dengan program-program masjidnya. Siap. Salah satunya ini sama Mas Edi nih. Program Jumat Berkah. Jumat Berkah. Nah, Mas Edi, mungkin kenalan dulu lah. Iya. Sama teman-teman netizen ini. Netizen ya. Silakan Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Purnomo, sekarang di komunitas amanah untuk umat dan santri. Alhamdulillah ini udah jalan kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun Ya, baru mulai kita ya. Kita ada saat ini tiap bulan selain program makan gratis berkah, ini, Jumat gratis. Berkah ini, kita ada program yang infak gizi santri. Infak gizi santri. Sekarang ada 4 pondok yang kami support tiap bulannya. Apanya? Satu Mahat Al Khair wal Barokah. Yang kedua Di mana tuh? Itu di Bagan Pete. Oh, oke. Itu di Bagan Pete. Yang kedua Pondok Quran Yatim Al Rasid tuh di daerah Kota Baru Indah. Kota Rina. Nah, terus yang kedua adalah Asafiyah di Sarolangun. Di Sarolangun. Yang keempat Mahat apa tuh? Di Sungai Toman. Sungai Toman. Iya, Sungai Toman itu alhamdulillah udah 4 pondok ini yang baru kita support ya bulannya. Tiap bulan. Jadi keliling tuh. Iya. Kita supportnya berupa beras, berupa minyak, berupa telur, sarden, kebutuhan untuk makan santri. Tiap bulannya. Jargonnya adalah dengan Rp30.000 per bulan sudah bisa memberikan untuk meningkatkan gizi santri-santri saat ini yang 4 pondok. 4 pondok itu ya. Jadi kalau mau support mulai dari 30.000. Pak, 30.000. Iya, lebih boleh. Boleh. Iya. Mas Edi, mohon maaf nih, sebelum aktif di apa istilah dunia apa nih? Filantropi. Filantropi sosial ini sebelumnya apa Mas kegiatannya? Awalnya dulu saya di bidang koran, saya pernah di Jambi Express, pernah di Tribun dari 2005 sampai 2014. Marketing? Iya. Kalau salah saya ikut marketing dulu. Beliau ini juga salah satu itu kan waktu masih Salim, masih apa? FNB ya? Iya, pernah masang iklan ya? Iya. Tapi nanya Mas, kenapa akhirnya fokusnya ke sini gitu? Aku terulangnya dari 2014. 2014 itu pertama kali kami ada namanya Miracle. Itu usahanya Ustadz Yusuf Mansur. Oh iya. Dari 2014 berapa itu? Jadi pertama kali kami datangkan Ustadz Yusuf Mansur di Jambi. Jadi kami adakan seminar ya, full pertama kali di Hotel Ratu. Di ballroom Ratu tuh. Dan itu mungkin pertama kali ballroom itu dijadikan untuk sholat Isya. Sholat Isya berjamaah pertama kalinya. Jadi agak kaget dari pihak itu, wah rupanya bisa gitu kan. Bisa ternyata. Pertama kali hotel itu digunakan untuk sholat rame-rame dan itu habis itu untuk seminar. Habis itulah muncul kegiatan sosialnya, kan dulu kan berbagi untuk air kesehatan gitu kan. Lanjutlah sampai sekarang ini. Oh, akhirnya Mas Edi memilih untuk biarlah fokus ke sosial. Filantropi. Oke. Nah ini Mas, ngomong-ngomong kalau Jumat Berkah ini kan setahu saya tadi dari 2019 ya? Iya, 2019. Itu boleh cerita enggak awal-awalnya setelah kegiatan di hotel tadi? Setelah kita berarti awalnya itu dulu waktu kami kegiatan di Bandung, di Jakarta. Apa tuh? Kegiatan Sedekah Akbar di Bandung. Sedekah Akbar, oke. Habis itu selisih beberapa hari itu kan ada gempa di ujung kulon sama itu. Nah, waktu itu Allah izinkan saya sama teman-teman berangkat ke sana. Nah, disitulah kami ketemu dengan Bang Adit. Yang kalau di YouTube-nya tuh rumah makan gratis. Mau makan gratis. Nah, yang di Bogor. Cikeas itu kami inspirasinya di situ, kami ke tempat beliau belajar melihat langsung lah gimana dia. Kalau beliau tiap hari kalau beliau tiap hari, kami baru tiap minggu kali, kalau beliau tiap hari. Itulah kami lihat gimana cara
menyajikan ke masyarakat yang hadir, terus donaturnya gimana ya. Alhamdulillah kami pertama kali buka di kantor pos, di kantor pos di depan Hotel Nusa Wijaya. Itulah pertama kali kami buka makan gratis di situ. Dekat Tugu Juang itu ya? Dekat Tugu Juang. Saya makan dulu waktu itu. Iya. Dulu ada inspirasi dari itu ya, Mas Adi itu tadi? Ya. Ya mudah-mudahan jadi amal jariah beliau ya. Jadi setelah itu mulai beranikan kita buat nih, coba tes Jumat Berkah. Tes di Jumat Berkah, kami ngobrol-ngobrol siapa yang bisa tempatnya kami gunakan untuk makan tuh. Alhamdulillah ada teman Mas Sugi. Mas Sugi. Ya, Mas Sugi, beliau bersedia tempat usahanya kantor pos itu dipakai dijadikan untuk makan gratis. Akhirnya berjalanlah makan gratis itu. Itu modal sendiri waktu itu? Nggak ada modal, kami cuma ya modal ada dikit kan. Paling kami ngajak teman-teman untuk berbuat baik, mulai dari cari piring dulu, cari tempat lauk. Baru setelah itu udah dapat, baru kami share kebutuhannya apa nih besok. Beras, lauk. Gitu, lauk dan lainnya. Jadi yang ke makan gratis ini, jadi siapa bentuknya apa aja boleh. Bisa yang penting matang apa itu boleh. Jadi boleh nyumbang uang, boleh nyumbang dalam bentuk lauk atau beras. Artinya dulu mulainya itu diumumkan dulu ke teman-teman, kita mau buat Jumat Berkah di sini, terus siapa yang mau bantu. Ya. Jadi dulu tuh kalau pertama kali tuh kami manggil maksudnya? Manggil, karena kan orang nggak tahu. Ini kan namanya baru pertama kali, mungkin dari pertama kali kami buka itu kan, mungkin baru pertama kali juga di Jambi. Orang bingung, kok ini makan gratis gitu kan? Kita makan sini gitu. Jadi kami panggil, ayo mas banyak makan gitu kan. Terus kan di sepanjang itu kan ada tukang sul sepatu. Ya kami bagilah tiap Jumat itu dulu. Jadi masih ada, kami bagi dari bawah sampai ke atas, sampai ke di sekitar Tugu Juang itu ya? Sekitar Tugu Juang itu, kami bagiin itu. Karena udah habis? Karena udah habis. Berjalan. Orang curiganya apa ini gitu? Iya. Alhamdulillah. Pada kurang. Iya. Sampai kurang sana. Kurang dari itu di kantor pos itu. Jadi sempat kata Bang Sugi itu, ada mas tuh di seberang tuh, ada intel yang ngawasin. Ini apa nih kan? Kirain siapa gitu, duitnya dari mana gitu kan. Padahal kami cuma himpun dari mengajak orang-orang baik untuk berbuat untuk membahagiakan masyarakat yang hadir. Siap. Ini tadi masuk di gerakan infak beras tadi atau beda sebenarnya? Kalau dulu karena awalnya kami di infak beras, itu masuk salah satu program di infak beras. Sekarang sudah mandiri? Sekarang udah mandiri, sekarang di komunitas amanah untuk umat dan santri. Oh baik, artinya teman-teman tuh gabung di komunitas tadi, amanah untuk infak santri, oke. Dari 2019 terus sekarang 2025 itu mungkin cerita gimana perkembangan sama kendala-kendalanya? Ya kalau kendala-kendalanya mungkin karena kita tidak ada donatur yang tetap gitu kan. Sempat ada donatur tetap, habis itu nggak lagi gitu ya. Penting ya Allah kasih jalan, Allah kasih kirimkan. Kadang waktu kita list barangnya kurang, rupanya besoknya pas hari H udah ada yang nganterin. Kalau kuenya apanya gitu. Ini tinggi, tawakalnya tinggi. Tapi alhamdulillah sekarang karena kita tidak bisa kayak gitu lagi kan, karena memang di sini di Masjid Ar-Raudhah ini, Masya Allah. Jadi walaupun hari libur kita merasa kita kurangin gitu, rupanya tetaplah. Jadi nggak kita kurangin untuk sekarang ini. Jadi kalau sekarang nih yang di Masjid Ar-Raudhah ini 3 termos. 3 termos lebih. Nasinya? Iya, itu khusus nasi, belum lauknya. Artinya dulu waktu pertama kali mulai itu berapa porsi perkiraannya? Karena kita udah sebelum sini kan kita di Kota Baru. Memang Kota Baru tuh 2 termos sampai 3 termos juga habis. Jadi kami di sini tetepin 3 termos itu. 3 termos. Dulu di awal artinya 1 termos waktu baru mulai? Enggak, langsung 3 termos. Langsung 3 termos? Iya. Langsung 3 termos kami. Banyak ya. Artinya sekitar berapa porsi itu? Hampir 500 orang lah. 500 orang ya? Masya Allah. Karena kan 300 kalau untuk event itu 1 termos itu kita 100
100 orang kan. Nah, karena kita diambilin, ada yang dikit, ada itu yang mungkin bisa 400-500 bisa itu sekitar 400-500 jamaah yang itu kan makan. Ya alhamdulillah, kadang lebih, kadang kurang. Ya itu hari ini Masya Allah hari ini banyak ya. Lauk masih, jadi kalau misal lauk masih tidak kami teman-teman ada yang itu kan untuk teman-teman. Ya untuk yang petugas dapat lah gitu. Sisanya kami yang belum termakan kami bagikan lagi ke pondok, ke santri-santri. Jadi berkahnya tambah lagi setelah di masjid juga untuk santri-santri yang menikmatinya. Siap. Ini ada berapa orang nih kalau boleh tahu timnya? Kalau yang ini lumayan banyak, jadi ada 15. Alhamdulillah dari masjid sangat support. Karena ini juga menjadi salah satu program masjid di mana mewujudkan masjid makan-makan. Jadi alhamdulillah dari DKM Masjid Ar-Raudhah ini sangat mendukung program ini. Jadi mereka juga ada support kayak nasi itu. Alhamdulillah kita tidak mencari lagi karena di sini udah disupport dari Ar-Raudhah, 3 termasuk dari Ar-Raudhah selain dari lauk-lauk yang lain dari jamaah Masjid Ar-Raudhah ini. Iya. Nanti mudah-mudahan ya kalau ada kesempatan kita juga akan buat podcast sama pengurus tim pengurus Masjid Ar-Raudhah ya untuk cerita-cerita tentang programnya. Nah kalau ini tadi selain kendalanya tadi apa lagi Mas Edi? Apakah waktu tadi kan ada pas lagi kurang tiba-tiba ada yang nganter atau ada kendala yang lain? Masalah gimana biar kompak timnya kan tiap minggu soalnya kan tentu nggak gampang untuk ngajak orang gitu kan untuk bantu, apalagi ini nggak dibayar kan ya. Betul. Nah gimana tuh Mas? Dari alhamdulillah kita di grup tuh ya karena ini kan banyak kan ibu-ibu udah ada penanggung jawabnya, ibu-ibu udah ada penanggung jawabnya. Jadi mereka ada yang masak, kalau misalnya ada yang donasi uang kan. Kalau donasi uang kita masak. Udah ada yang masak, kalau misalnya ada donasi uang, ya berarti kita tinggal nyusun aja. Oke, tapi banyak kan yang donasi lauk? Hari ini lauk. Hari ini lauk. Ya karena ada yang temen yang masak kan. Jadi karena ada yang uang, jadi kita masakin dari teman-temannya gitu. Itu. Jadi alhamdulillah mereka ya yang nggak sempet aja. Jadi kita nggak maksain harus datang, tapi alhamdulillah mereka ada rasa keterkaitan gimana membahagiakan jamaah masjid. Nanti mereka terpanggil untuk melayani jamaah ini dengan sebaik mungkin. Jadi kadang kalau misal kita kurang, ya kita cari-cari lagi. Kita harus ke rumah makan, beli nasi, beli apa. Karena kita kan kalau orang yang belum makan harus makan. Iya. Nah. Kalau misal masih ada yang belum makan, kita usahain. Gitu ya? Kalau misalnya dia mau nunggu, kita usahain. Siap. Ini Mas Edi, selain di Ar-Raudhah, apa ada titik lain lagi? Belum, sekarang saat ini fokus masih di sini ya. Fokus ini dulu, karena termasuk masalah pendanaan dan ini itu kan timnya belum siap. Nanti kalau udah makin banyak ya. Makin banyak, terus makin ada yang bisa fokus di situ. Nah mungkin bisa kita keliling, kita mungkin ya saya pengen ada mobil kayak mobil makan itu kan bisa. Kita bisa keliling, misal di pasar, kayak gitu. Karena kemarin saya lihat di Lampung baru launching mobil makan-makan. Jadi masjid yang punya mobil itu masjidnya yang punya mobil. Jadi disiapin kayak gitu. Oke. Nah, Mas Edi sendirilah. Kan dari 2019 ke 2025 lumayan berapa tahun ya? Sudah sekitar 6 tahun? 6 tahun. Nah, mau nanya motivasi Mas Edi sendirilah. Motivasi kenapa sih kok? Ini kan tiap minggu nih. Harus rutin, nggak boleh keluar kota nih. Betul. Gimana Mas Edi? Mungkin bisa ceritakan sedikit. Mudah-mudahan bukan riak ya, tapi untuk sharing lah. Iya. Hazam Fadul aja. Alhamdulillah Allah kasih semangat untuk terus berbagi, untuk ngajak teman-teman. Jadi kalau misal di grup tuh kalau misal hari Selasa udah saya share, jadi saya desainin flyernya. Habis itu apa kebutuhannya tinggal saya motivasi ke teman yang penanggung jawabnya. Nih menunya ini yang itu. Jadi tiap minggu kita selalu itu apa nih yang kurang. Misal tiap minggu tuh kurang ini. Nah berarti Kamisnya kita banyakin nge-share-nya lagi. Pastikan ini udah tercukupin. Jadi motivasinya ya itu, kita ingin membahagiakan orang-orang di sekitar kita.
Insya Allah dengan membahagiakan mereka, Insya Allah kita akan memulai kebahagiaan yang sama dan mungkin lebih banyak lagi dari mereka yang peroleh gitu kan. Mudah-mudahan lebih dimudahkan lah urusan-urusan kita juga ya. Amin. Siap. Urusan orang-orang baik dan seluruh donatur yang telah mensupport ini dari 2019 sampai sekarang. 2025. Iya Mas Edi. Ini mau nanya lagi nih. Ini kan biasanya kalau makan-makan tuh kan untuk, mohon maaf nih, untuk yang mungkin kurang mampu, atau apa. Ini kan ini bebas nih. Bebas. Siapa aja boleh. Siapa aja boleh makan, siapa aja boleh sedekah, nyumbang. Iya. Nah itu kenapa Mas Edi? Ya karena kita pengennya kan, ya pengennya gitu, tapi kita kan susah. Nanti cuma sedikit kalau ya kita itu aja semuanya biar dapat, karena kita tidak tahu kondisi masing-masing. Siapa tahu yang terlihatnya lagi masih kelihatannya dia baru apa? Necis apa iya, ternyata lagi sulit ya kan. Banyak gitu. utang. Ya kita tidak tahu kondisi orang ya, yang penting semua boleh makan dimanapun dari 2019 tuh siapa pun boleh makan, tidak ada itu. Dari batasan, dari syarat. Yang sering ambil sampah plastik, kan masuk kayak gitu. Jadi bahkan dari yang untuk yang suka pengulung sampah atau tukang sol sepatu, semua masyarakat, bahkan yang pakai mobil-mobil pun boleh datang makan di situ. Ya, kan untuk mereka mungkin juga senengnya orang makan di rame-rame, duduk bareng sama teman-teman. Lihat di sini anak-anak SMP, anak-anak SMA, terus mahasiswa, ya gimana duduk bareng, makan bareng. Makanya kami konsepnya prasmanan itu ya gitu, biar mereka ada ngobrol-ngobrol, silaturahminya gitu. Kalau kita cuma bagi-bagi, ya udah. Kotak misalnya pulang udah selesai. Udah selesai, dia udah ada ngobrol sama temennya gitu kan. Tapi kalau misal kita dibuat prasmanan ini, silaturahmi sama mereka, mungkin dia pas baru mau makan, ada temennya, yuk makan, kayak gitu. Wih, mudah-mudahan banyak berkahnya ya. Amin. Terus juga siapa tahu dari yang datang tadi itu mereka lah yang jadi donaturnya juga, kita harapan ya. Awal-awal dulu ada anak SMP 7, dia usaha nasi kepal ya. Nasi kepal, oke? Nasi kepal. Dia rupanya dia mengkoordinir juga. Teman-temannya guru-guru di SMP 7 itu. Dia bagi ke sini. Jadi hampir 150 dia itu 3 kali Jumat itu. Jadi 150 itu. Dia sumbang ini maksudnya? Iya, udah dibuat nasi kepal tuh. Nasi kepalnya udah. Awal-awal dulu di sini tuh. Masa saya mana anaknya nih enggak ketemu kan, cuma titip ini aja yang mau donasi nasi kepal. Dia kasih nama, titip sini nama HP-nya itu. Masya Allah anak-anak SMP dia cari dari donatur dari kenalan dia, Masya Allah dapat ada hampir 100 nasi kepal. Kalau 5.000 aja udah 500.000. Lumayan anak SMP bisa. Iya. Luar biasa. Ini ngomong-ngomong, kalau ada yang mau support nih, nanti ngubungi kemana Mas Edi? Bisa nanti nanti kita ada nomornya nanti ya, rekeningnya sama nomor kontak personnya untuk donasinya. Jadi donasinya bisa berupa lauk atau bisa berupa ayam. Kebutuhannya setiap Jumat itu sekitar 10 kilo ayam, terus kalau ikan sekitar 5 kilo. Ikan 5 kilo. Ini mentah ya Mas Edi ya? Mentah. Tinggal nanti kan mungkin dilebihin untuk biaya masaknya kan. Ada tempe, tahu. Nah, itu kebutuhannya. Selain nanti ada sayur, kayak gitu. Kalau beras udah ditanggung oleh masjid ya? Kalau dari masjid udah 3 termos. Siap. Ini nanti kalau ada yang mau juga buat program Jumat Berkah di masjidnya, boleh ya konsultasi sama Mas Edi ya? Kita siap bantu gimana caranya, terus kita bisa bantu cariin donaturnya khususnya untuk peralatannya, kayak gitu. Nah, cara ngubungi Mas Edi sama kawan-kawan nih gimana caranya? Bisa nanti ada nanti nomor kontaknya ya. Nomor kontak atau nanti itu nomor WA kita cantumkan ya. Siap. Mas Edi, harapan kedepannya Mas Edi? Harapan kedepannya kan ini udah ada di Arodo. Tadi pengennya tadi ada mobil juga, kalau bisa keliling ya. Habis keliling. Apalagi ke depannya Mas Edi? Jadi ya, mudah-mudahan ada yang bisa support kan? Ya. Ke depannya kan sekarang kami yang infak gizi baru 4 pondok. Mohon doanya semoga bisa kami bertambah lebih dari 4 pondok lagi. Karena masih banyak pondok-pondok yang membutuhkan uluran tangan kita. Walaupun mungkin kelihatannya dari luar
gedungnya besar. Tapi kalau misal kita kasih bantuan yang rutin, insya Allah mereka cukup terbantu. Di mana biaya yang selama ini dikeluarkan untuk pembelian bahan pokok bisa diarahkan untuk fasilitas yang lain, gitu. Jadi mohon doanya semoga bisa kedepannya lebih banyak lagi dan program ini bisa lebih banyak memberikan manfaat, bisa buka di tempat-tempat yang lain, bisa di masjid-masjid yang mau membuka ini, silakan kami siap membantunya agar bisa memakmurkan masjid-masjid. Biar makin rame masjidnya. Ya, makin rame masjidnya. Anak-anak muda juga suka ke masjid jadinya. Jadi nanti bisa dari ibu-ibunya bisa digerakkan, nanti anak-anak mudanya bisa digerakkan, jadi semua digerakkan semua. Jadi selama ini kan kalau masjid kan bapak-bapak apa-apa udah berumur pula kan. Anak-anak muda kosong. Anak-anak muda di pojokan main HP. Ya gimana kita gandeng ibu-ibunya agar bisa kembali ke masjid. Amin. Ya, jadi ini sesuai juga dengan cerita masjid ya. Jadi cerita masjid itu slogannya kenali, cintai, ramaikan, dan makmurkan masjid. Jadi salah satu bisa jadi dari Jumat Berkah ini. Jumat Berkah. Kemarin kan juga ada di Masjid Mahabbatullah. Dia kan mungkin terinspirasi juga tuh. Iya. Akhirnya buat sendiri program Jumat Berkah. Nah, harapannya mudah-mudahan juga bisa kita tiru atau kita ditiru oleh masjid-masjid lainnya di tempat teman-teman masing-masing. Ya, ada lagi Mas Edi yang mau disampaikan mungkin? Ya, itu mohon doanya dan mohon maaf mungkin kami baru bisanya segini. Kami baru bisa menggerakkan teman-teman untuk membahagiakan masyarakat, membahagiakan santri. Mohon doanya semoga Allah istimewakan kita semua dalam kebaikan, dalam membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Amin. Oke, kita doakan ya Mas Edi dan kawan-kawan ini tetap istiqomah. Amin. Mudah-mudahan berkah. Amin. Dan mudah-mudahan juga menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Baik, terima kasih Mas Edi. Siap. Cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.